Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika yang beberapa pekan lagi akan memasuki tahap ujian sidang. Kurang lebih kita sudah pertemuan banyak lah ya, pertemuan secara online maupun pertemuan virtual di WhatsApp. Harapannya sih TA-nya sudah semakin mengerucut dan semakin tebal halaman TA-nya. Karena kalau halaman TA-nya masih segitu-segitu aja, ya mau gimana lagi ya, seminggu lagi kita sudah mau pendaftaran sidang TA. Jadi kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang sekiranya belum menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik sampai bab 4, ya saya harus mohon maaf di awal, kalian tidak bisa saya daftarkan di periode 1. Namun nanti kalian bisa daftar lagi di periode 2. Karena ada juga nih beberapa mahasiswa yang apa ya bahasanya? Males ya. Kalau dibilang males sih enggak, kayaknya mungkin terkendala kayaknya. Sepertinya terkendala. Terkendala dalam hal waktu mungkin atau dalam hal pekerjaannya atau mungkin urusan cintanya sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan TA tepat waktu. Maka dari itu teman-teman, yuk sama-sama kita kesampingkan sejenak beberapa hal yang sekiranya kurang prioritas sehingga kita bisa menyelesaikan TA tepat waktu. Ingat tinggal seminggu lagi, bahkan tadi saya cek pun masih ada yang baru bab 2. Mudah-mudahan sih ada keajaiban ya buat kita untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk video ini akan saya unggah di channel YouTube saya sebagai pembelajaran juga bagi rekan-rekan kita yang lain yang mungkin hari ini nggak bisa hadir untuk mengikuti pertemuan bimbingan online TA pada malam ini. Jadi mohon untuk tidak keberatan ya. Oke, lanjut. Saya akan coba untuk share screen terkait pedoman TA. Ups. Sorry. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ngeblur nggak? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Ya? Oke. Iya. Suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Sebelumnya. Jelas, Dengar, Pak. Dengar ya. Gimana, Rosa? Terdengar, Rosa? Ya, Pak. Terdengar jelas, Pak. Dengar ya. Nggak terganggu kan dengan suara saya? Enggak dong, Pak. Enggak dong, Pak. Ilmu kan, Pak. Apa? Iya kan ilmu, Pak. Oke. Kita mulai dengan abstrak ya, teman-teman. Sebenarnya saya mau mulai dari cover dulu deh, biar ini lebih tepatnya kita ngomongin kelengkapan dari tugas akhir. Wait. Nah ini dia. Cover tidak ada permasalahan sepertinya karena sudah ada aturannya dengan sangat jelas. Judulnya huruf besar semua, lalu logonya jangan sampai salah, tulisannya tugas akhir, diajukan untuk bla 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 diploma 3 ya. Jangan lupa nama kalian huruf besar semua dan juga NIM-nya huruf besar semua. Program studinya kalian apa? Administrasi bisnis. Mudah-mudahan belum berubah ya. Kemudian fakultasnya sama ini Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta 2021. Oke, jangan sampai ada yang beda. Terkait besar kecil fontnya, jaraknya ada di pedoman, bisa dibaca. Kalau malas baca, ya terserah kalian lah mau gimana caranya. Yang penting harus sama seperti ini. Lanjut, ini nggak ada masalah sepertinya. Kita cover. Kalau cover warnanya hijau ya, hijau seperti ini. Nanti ini kalau saat kalian mau bikin hardcover. Hijau untuk Fakultas Ekonomi Bisnis untuk kita. Nah, selanjutnya ada surat keaslian skripsi. Nah, kalau surat pernyataan keaslian skripsi atau tugas akhir ya, ini lebih kepada menyatakan bahwa ini tuh asli, nggak jiplak gitu maksudnya. Di sini kan ada tulisannya gini nih, adalah asli atau tidak plagiat. Kenapa? Karena kalau misalkan ini plagiat, maka gelar kalian dicabut, pidana sudah menanti di depan mata.
Jadi siap-siap berurusan dengan kepolisian. Jadi hati-hati jangan sampai kalian terkena plagiarisme. Materinya 10.000 ya, jangan lupa. Materai 10.000, tanggal semuanya sama. Harapan saya sih tanggalnya ini tanggal terakhir bimbingan, bukan tanggal sekarang. Jadi tanggal terakhir bimbingan. Bimbingan yang ada di catatan konsultasi. Kan kalian punya lembar konsultasi kan ya? Nah, di situ. Oke. Ini contohnya surat pernyataan keaslian tugas akhir. Tolong bikinnya jangan miring-miring, lurus gini loh. Nih, biasanya ada yang miring-miring. Saya tuh rasanya saya paling nggak suka sama yang istilahnya typo atau tulisan miring-miring gitu ya, atau nggak rapi struktur gitu, nggak mencerminkan administrasi bisnis, kurang perfect gitu rasanya, nggak pas gitu rasanya. Jadi tolonglah kalian sebagai mahasiswa administrasi bisnis, berikanlah suatu hal yang baik. Kalau di USA-nya perfect lah, kalau di Inggrisnya kan perfect ya. Terserah kalian lah, yang penting sempurna, jangan miring-miring, spasinya single. Ingat materainya 10.000, jangan sampai salah materai. Lanjut, ada yang namanya surat pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah. Nah, ini nanti akan ada edaran dari Kaprodi, Administrasi Bisnis, terkait bentuk dari persetujuan publikasi karya ilmiah. Nah, selama itu belum ada, ya berarti kita tidak perlu mengikuti pedoman. Jadi kita tunggu dulu surat edaran tersebut muncul. Di mana muncul surat edarannya? Adanya di ruang mahasiswa. Kalian cek setiap hari, pasti ada di sana contohnya. Nah, kalau sudah ada contohnya, baru kita diskusi lagi terkait persetujuan publikasi karya ilmiah. Oke, jelas ya? Jadi ini Jelas, Pak. boleh di-skip dulu persetujuan. Tapi ini penting, karena selalu muncul pro kontra ya, pro kontra antara Pak ini lagi pandemi nggak bisa minta tanda tangan karena disuruh ada tanda tangannya nih, mana ya? Nah, ini contohnya nih. Ada keterangannya. Wajib dilampirkan dalam laporan skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL di perusahaan. Nah, kan kalian kan PKL nih perusahaan ya. Riset lah istilah katanya di perusahaan. Berarti kan harus minta tanda tangan. Cuma ada kan perusahaannya yang, aduh nggak bisa ketemu tanda tangan. Nah, itu gimana tuh? Nah, makanya nanti ada edaran resmi dari program studi atau Kaprodi. Kaprodi kita di ruang mahasiswa. Nantikan saja setiap harinya. Kemudian saya skip lagi ke ini, persetujuan dan pengesahan tugas akhir. Dalam persetujuan dan pengesahan tugas akhir, perhatikan ininya, kota tanggal. Sorry, kota tanggal sih, apa namanya nih? Gelarnya. Gelar kalian kan AMD AB ya. Nah, itu jangan sampai salah. AMD AB. Ya, ini juga sama sih harus diperhatikan. Takutnya kotanya nggak ditulis, cuman kota doang. Tanggalnya nggak ditulis, cuman tanggal doang. Dewan pengujinya tidak perlu ditulis, kosongkan saja. Oke. Nah, penulisan nama gelar disesuaikan dengan daftar pada bab 4 pada halaman 101. Oke. Nama dosen pembimbing, kita tidak ada asisten pembimbing ya, jadi hanya dosen pembimbing saja. Tulis nama saya di sini, Brian Givan, SEMM. Nanti saya tanda tangannya ketemu langsung sama kalian, nggak virtual lah. Untuk tanda tangan yang ini. Ingat, kita AMD AB. Oke, gelarnya jangan sampai salah. Dan ini untuk dipertahankan. Jelas ya? Kalau bingung, ya putar lagi aja video ini. Dewan penguji nggak usah dikasih tulisan. Nanti udah ada sendiri dia. Ini contohnya seperti ini. Note-nya, lembar persetujuan dan pengesahan ini wajib ditandatangani oleh pembimbing. Penulisan tanggal, bulan, dan tahun adalah tanggal persetujuan untuk ujian lisan tugas akhir. Nah, nih tanggalnya ini berarti tanggal ujian lisan. Kapan tanggalnya? Misal kalian ujiannya tanggal 25 Juli, ya dari sini 25 Juli. Saat kalian sidang. Oke? Pak, berarti kita jangan nanggalin dulu ya, Pak ya? Iya, betul. Jangan nanggalin dulu. Nanti setelah jadwal sidangnya keluar, baru kita ketemu buat saya tanda tangan Oh, ini. oke.
Biasanya kan H-7 sidangnya tuh keluar jadwalnya. Ya, baru kalian tulis tanggal sekian. Nah, nanti kalian datang ke saya ke kampus, saya tanda tangan di sini. Lanjut, itu sudah. Kemudian kelengkapan yang mana lagi ya? Yang ini nih. Lembar konsultasi. Untuk lembar konsultasi, tolong bikin yang rapi. Jangan logonya gepeng-gepeng. Logo harus presisi. Saya nggak akan terima logo yang gepeng-gepeng. Terus, ininya rapi ya. Jangan berantakan. Tanggal bimbingan sesuaikan dengan waktu kalian bimbingan sama saya. Baik itu di grup, ataupun di Japri, ataupun di Zoom seperti ini. Tulis aja. Oke? Kalau misalnya bimbingannya sampai 10 kali, ya tulis 10 kali. Ininya single aja nih. Jangan di double. Semuanya fontnya single. Fontnya single. Spasinya single. Fontnya 12. Oke? Pas saya bimbingan sama Bapak 20 kali. Ya jangan 20 kali juga. Ya maksimal di sini biar satu halaman lah. Biar satu halaman. Jadi dia nggak kepotong 2 halaman. Biar bagus. Ngerti ya? Siap, Pak. Misalnya di sini di kertas kalian 12 kali, tapi muat satu halaman, ya udah 12 kali. Tapi Pak, di kertas saya cuma muat 10 kali, ya udah 10 kali. Padahal kan kita bimbingannya sampai 20 kali misalkan. Ya nggak masalah lah. Silakan aja. Namun harapan saya ini bisa lebih dari 8 kali. Ya pasti lebih lah, kita bimbingan setiap hari juga ada pasti bimbingan. Cuma jangan terlalu berlebihan juga. Karena kalau sampai 20 kali, sampai 2 halaman nanti dia. Kebanyakan, nggak bagus. Karena kan standar kita kan 8 kali ya. Pokoknya endingnya adalah ACC keseluruhan. Itu endingnya. Dimulai pada tanggal berapa dan diakhiri pada tanggal berapa. Terakhir bimbingan itu nanti saya tetapkan di tanggal, nanti saya japri lah. Saya share di grup tanggal akhir bimbingannya. Oke, baik, Pak. Tolong ingatkan saya ya di grup ya. Ya, Pak. Biar kita juga nggak dadakan ngirim ininya, Pak. Iya, betul. Kemudian kata pengantar, kalian sudah bikin kan kata pengantar? Udah. Saya bahas. Abstrak, ingat abstrak itu 1 spasinya, lalu antara 150 sampai 200 kata. Nih dari mulai sini ya, dari tulisan abstrak nih, sampai ke sini 200 kata maksimal. Nggak boleh lebih. Oke, 150 sampai 200. Nggak boleh kurang dari 150. Apa isinya abstrak? Pertama, isinya adalah latar belakang. Latar belakang, nih, sampai sini latar belakang. Kemudian yang kedua apa isinya? Metode penelitian. Mana nih? Nah, nih metode penelitian. Metode pengumpulan, baca ya, data dalam bla 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 kualitatif, statistik. Oke. Lalu yang ketiga apa? Hasil penelitian. Nih hasil penelitiannya. Jadi hanya 3, latar belakang, sekilas, kemudian metode penelitian, dan yang ketiga adalah hasil penelitian. Kata kuncinya berarti yang terkait dengan judul kalian. Tahapan-tahapan kredit, analisis kredit 5C misalkan. Pokoknya berhubungan sama judul kalian aja. Kata kunci namanya. Nah, bahasa Inggrisnya berarti di bahasa Inggris kan. Yang tadinya Indonesia di bahasa Inggris kan cetak miring. Semua bahasa Inggris cetak miring. Oke, jelas ya? Itu abstrak. Daftar isi sudah pas kan kalian semuanya? Spasi single, daftar simbol juga sama, spasi single. Lalu daftar gambar, spasi single. Daftar tabel, spasinya single. Daftar lampiran, spasinya single. Daftar pustaka, ini yang sering terjadi miskomunikasi. Ini nih, nah ini antara baris pertama sama baris kedua itu spasinya single. Ini penting ya. Namun setelah kalian antar buku, ini bukunya Andriani sama bukunya divisi SDM. Ini spasinya double. Kalau mau kalian single, berarti dari sini nih, kalian enter sekali, enter sekali lagi. Oke? Jadi double. Jaraknya segini nih, kurang lebih. Yang di sininya single, jika dalam satu buku ya, misalnya kan kepanjangan tuh tulisannya, ya single dia spasinya di sini. Tapi antar buku spasinya double. Jadi ada jaraknya. Ngerti ya? Harus ngerti. Nah, ini juga sama. Karena saking panjangnya nih, ada volume segala macam ya, dibikin single spasinya nih. Segini aja bikin single. Kemudian mau masuk ke buku yang baru, ya bikin double spasinya. Atau enter 2 kali.
enter sekali, enter sekali lagi, enter sekali lagi. 3 kali berarti ya. Enter sekali lagi, enter sekali lagi. Baru nulis cancel. Oke? Gampang Ya, Pak. banget. Urutan ya, jangan lupa diurutkan Ya, Pak. dari abjad. Dan bahasa Indonesia berarti ya tulisnya tegak. Kalau bahasa Inggris cetak miring. Contoh bahasa Inggris mana ya? Ini transport. Ini bahasa Inggris cetak miring. Pak, dari apa? Mendeley-nya udah miring, Pak, bahasa Indonesia. Ya tinggal edit aja, nggak apa-apa kok diedit. Nggak harus kalian pasrah begitu aja. Edit aja lah. Yang bahasa Indonesia tinggal ditegakin, yang bahasa Inggris tinggal dimiringin. Oke? Nggak ada masalah ya, Oke, daftar Pak. pustaka. Pastikan ada nama kota. Nih, Jakarta. Mana lagi nih? Yogyakarta. Pastikan harus ada nama kotanya. Jakarta. Pak, di Mendeley nggak ada nama kotanya. Edit aja, ketik sendiri di sininya. Di bab 4 kalian, sorry, di daftar pustaka kalian. Ketik aja Jakarta. Jelas ya? Daftar riwayat hidup seperti standar saja pada umumnya. Nggak usah berlebihan. Surat keterangan PKL. Untuk surat keterangan PKL, harus ada kata-kata seperti ini. Adalah benar telah melakukan riset atau PKL pada sejak tanggal sampai tanggal sekian. Kalau kalimat ini nggak ada di surat riset kalian, berarti kalian nggak bisa ikut sidang. Tandanya kalian gagal. Paham? Ini penting. Ini sering Paham, sekali Pak. ditolak sama orang-orang. Coba Pak, sekarang kalian benar, cek. ini. Saya mau tanya, Pak. Bentar. Mana Ya, kenapa? ini. Nanya apa? Itu, Pak, yang tadi itu surat keterangan risetnya, tulisannya sih maksudnya udah melakukan penelitian gitu, Pak. Berarti nggak apa-apa, Pak, kalau kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bahasanya itu telah melakukan. Iya, istilahnya Ya, udah ya. penelitian Ya, ya. dengan judul ini gitu, Pak. Ya, boleh. Yang penting telah. Bukan baru diterima. Baru Oh iya, diterima benar. untuk riset, nggak bisa begitu. Tapi telah melakukan riset pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan tanggalnya ini harus sama dengan ruang lingkup kalian. Oke? Ruang lingkup kalian bulan Maret sampai Juni. Ya, di sini berarti Maret sampai Juni. Nggak bisa beda-beda. Paham ya? Ini saya udah ngomong di sini nih. Ntar saya upload di YouTube, kalian masih salah juga, ya tanggung resiko sendirilah. Jangan sampai kalian mengemis di depan ruang sidang. Karena nggak bisa balik lagi nih. Minta lagi, nggak ada waktunya. Waktu kalian sidang cuma 45 menit, nggak cukup kalian minta ke kantor buat surat riset baru. Nggak cukup. Jadi dari sekarang, lihat lagi surat risetnya. Itu surat riset sudah. Lalu ini ada surat pernyataan keabsahan data atau kebenaran data. Jadi ada nama kalian, ada nama perusahaan. Ini kalau yang sifatnya hasil riset ya, dari riset. Nih, catatan. Wajib dilampirkan dalam laporan skripsi atau TA bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL atau riset. Namun tidak memiliki surat keterangan PKL dari perusahaan. Nah, paham ya? Kalau kalian riset tapi nggak punya surat risetnya, nah pakai ini. Tambahkan ini. Kemudian ada lagi contohnya mana ya? Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Dengan ini menyatakan bahwa data dalam penulisan ini adalah benar gitu kan. Seperti itu. Materinya 10.000. Kemudian ada juga format yang seperti ini. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data hasil riset untuk karya ilmiah. Namun ini adalah yang risetnya online. Yang pandemi ya pilihannya. Yang online. Kalau yang online berarti wajib dilampirkan dalam laporan bagi mahasiswa yang memperoleh data berdasarkan riset online. Bedanya apa? Kalau online berarti menggunakan alamat web. Melalui alamat website. Di mana kalian peroleh datanya? Contoh seperti ini. Kami memperoleh data dari 2 website. Satu website PT Bank Tabungan Negara, satu lagi website Bursa Efek. Ya, masukin 2. Saya dapat datanya dari 3, Pak. 3 website, ya masukin 3. Saya dapat 4, ya masukin 4. Di sininya bedanya. Paham ya? Paham. Jangan lupa materai. Paham, Pak. Selanjutnya, sebentar, saya scroll lagi. Sudah, habislah.
Itu saja untuk kelengkapan. Kelengkapan tidak terlalu ribet ya. Jadi kalian Pak, bisa saya mau nanya, Pak. Bentar. lihat lagi ya, kenapa? Kan di ruang lingkup, misalkan di surat risetnya dari tanggal 7 sampai tanggal berapa? Istilahnya dari 7 Oktober sampai 7 Desember. Nah, tapi di ruang lingkupnya cuma nyebutin misalkan dari Oktober sampai Desember itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, yang penting bulannya benar. Iya, bulannya benar. Ya, Baik, Pak. aman. Terima kasih. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mau sampaikan terkait lampiran. Contoh, yang pandemi ya nih, outline dari analisis kualitatif tanpa surat riset atau kondisi pandemi. Kalau kalian menggunakan yang pandemi ini, outline-nya berarti lampirannya itu adalah bukti clipping atau dokumen dan sejenisnya sebagai bukti data penelitian. Misalnya, untuk dokumen jurnal minimal data dari 5 sumber, tahun 2015 sampai 2020. Nggak boleh pakai tahun 2010, 14, 13, 12. Kalau yang pandemi ya, catat nih. Jadi kalau kalian nggak pandemi, ya nggak usah dipikirin. Kalau yang pandemi harus ada bukti clippingnya atau dokumennya. Oke? Baik itu jurnal atau dokumen atau clipping atau website, sumbernya pokoknya dari mana, tahunnya 2015 sampai 2020. Itu penting, jangan sampai kalian keliru untuk yang dilampirkan. Nah, kalau misalkan mana ya, yang kualitatif tidak pandemi. Ini dia, kualitatif deskriptif. Lampirannya satu, data wawancara. Untuk yang outline-nya adalah kualitatif deskriptif. Ini kalian semua kan banyak ya rata-rata ini ya. Lampirannya, data wawancara. Kan kalian punya pertanyaan tuh, lembar pertanyaan. Nah, itu lembar Iya, Pak. pertanyaan plus jawabannya. Jangan pertanyaannya doang. Harus ada jawabannya. Kalau bagus, kalau bisa distempel, tanda tangani jawabannya, Iya. bahwa sudah divalidasi jawabannya dari perusahaan tersebut. Kemudian data dokumen pendukung. Data dokumen pendukung ini ya berarti yang ada di bab 3 atau tambahannya. Dokumen ya, entah itu surat apa, entah itu data apa, yang penting berhubungan dengan judul kamu. Kemudian yang ketiga bukti foto. Foto saat kalian sedang riset di sana. Yang namanya kualitatif, deskriptif kan riset harusnya dong. Nah, fotonya ada 2 atau 3 lah masukkan di situ. Lagi diskusi atau lagi foto bareng atau segala macam. Itu aja. Nggak usah lampirin yang lain. Jelas ya? Nah, itu adalah lampiran-lampiran yang harus kalian buat atau kalian bahasanya apa ya, lengkapi agar TA kalian semakin baik. Oke, sekarang ada yang mau nanya, Febrianti Sibarani, monggo Pep. Resen ya? Nggak jadi. Bapak, saya mau nanya. Iya, Susi silakan. Kalau saya kan yang kuantitatif pandemi itu yang apa, sumber-sumber ini yang dari website. Itu Kenapa? kalau saya kan datanya dari ini kuesioner, jadi itu gimana, Pak? Ya, kuesioner yang dilampirin maksudnya ya? Iya. Oh, kalau yang saya belum kasih tahu ya. Kalau yang kuantitatif yang dilampirkan adalah satu kuesionernya. Yang kedua, hasil print out perhitungan SPSS. Yang ketiga, lampiran-lampiran lain yang mendukung penelitian. Misalkan tabel T, tabel F kalau ada. Atau kamu menentukan sampel menggunakan tabel Michael dan Isaac. Ya, masukin tabel Michael dan Isaac-nya. Oke? Gitu. Atau kamu kuesioner kan menggunakan Google Form, ya masukin Google Form-nya. Seperti apa? Ya, Jelas ya? Jelas, Pak. Kasih, Yuk, Pak. yang lain pertanyaannya? Ada yang mau nanya lagi? Terkait kelengkapan nih ya. Terkait kelengkapan dari tugas akhir. Cukup? Ada yang bingung? Kalau bingung berarti tinggal di review lagi videonya tadi, nanti saya upload ya, supaya kalian bisa ulang-ulang lagi. Itu gunanya saya upload, jadi kalian kalau lupa tinggal lihat lagi aja videonya. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Atau sudah cukup? Gimana? Gampang ya bikin kelengkapan?
info untuk teman-teman semua, kalau misalkan bahasanya apa ya? Pendaftaran tinggal beberapa hari lagi. Ini penting. Pendaftaran tinggal beberapa hari lagi. Jika saya sempat untuk membuat simulasi, saya akan buat simulasi. Namun jika waktunya nggak ada, berarti saya akan coba ke 1 atau 2 orang untuk simulasi buat video. Kemudian kalian tonton. Karena kalau semuanya rasanya mungkin ada waktu, tapi mungkin juga nggak ada waktu. Cuma takut iya nggak Jadi mungkin hanya takut 1 atau 2 aja nanti ya yang mau disimulasikan. Namun yang pasti syarat untuk kalian bisa saya daftarkan adalah kalian mengirim bab 1 sampai bab 4 H-3 sebelum pendaftaran. Misalnya diumumkan pendaftaran sidang tanggal 1 sampai 10. Berarti tanggal 1 Juni misal sampai tanggal 10. Berarti tanggal 7 Juni sudah harus kirim semuanya. Bab 1 sampai bab 4. Saya nggak minta kelengkapan. Saya minta bab 1 sampai bab 4 aja. Oke, H-3 ya. H-3 batas terakhir. Kalau H-3 nggak ada yang ngasih ke saya, berarti otomatis tidak saya daftarkan. Semudah itu. Kalau yang ngirimnya H-2, misalnya tanggal 8 ngirimnya, ya berarti untung-untungan. Untung nggak? Untung saya koreksi ya berarti maju. Kalau nggak saya koreksi nggak maju. Atau bahkan yang H-1 tanggal 9 ngirimnya, ya berarti lebih hoki-hokian. Kalau hoki saya periksa ya berarti maju, kalau nggak hoki ya nggak maju. Semudah itu. Jadi kalian sudah bermain dengan waktu, sudah tinggal deadline-nya dikit lagi. Yang fokus sama pekerjaannya tolong disambi. Disambinya udah mulai 80%, 20% nih. Karena di Uber-nya tinggal dikit lagi ya. Terkait kelengkapan kita bisa bahas sampai sebelum sidang. Sampai kalian sebelum sidang boleh kita komunikasi. Ya, kenapa? Pak, berarti ini yang udah selesai dari bab 1 sampai bab 4 tinggal kirim ulang ya, Pak ya? Iya, betul. Kirim ulang. Kirim ulang, nanti kalau mau nanya tentang kelengkapan juga boleh kok. Nggak masalah. Nah, buat yang belum nih, belum sampai bab 3 misalkan, baru bab 2, ya saya nggak bisa tolerir apapun itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai di bab 2 dan menyerah, ya udah selesai. Ingat sekali lagi saya bukan motivator, saya ini pembimbing. Kalau mau nyari motivator, baiknya ke Mario Teguh. Atau ke yang lain lah. Saya nggak bisa jadi motivator. Jadi yang bisa memotivasi diri kalian adalah diri kalian sendiri, atau mungkin kekasih kalian. Atau mungkin orang tua kalian. Jadi saat saya nggak bisa lah membuat motivasi untuk kalian. Yang paling penting adalah tujuannya apa kalian bikin TA, itu aja. Saat kalian sudah punya tujuan, disitulah kalian bisa termotivasi. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, ya kalian tidak akan punya motivasi sama sekali. Mau itu Mario Teguh sekalipun yang ngomong, sama aja. Jelas ya? Pasti dong ada yang mau buru-buru lulus untuk nikah, misalkan saya harus nikah nih. Ya udah itu motivasinya. Harus kerja dulu, Pak. Saya harus kerja misalkan, saya mau naik jabatan. Ya udah itu motivasinya, nggak ada yang lain. Saya dikasih syarat sama mertua saya nih Pak, calon mertua untuk lulus. Ya udah itu syaratnya yang bisa memotivasi kalian. Jadi bukan saya sekali lagi yang bisa memotivasi kalian, tapi diri kalian sendiri. Saya bukan orang yang suka berkuar-kuar tentang filosofi atau kemampuan diri di grup gitu ya. Pasti hening lah di grup sama saya. Ya karena kalian sudah dewasa. Kita semua sudah bisa berpikir mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Jelas ya teman-teman? Itu dari saya terkait pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan, mumpung masih ada waktu. Kalau nggak mau nanya, ya nggak apa-apa, berarti tadi sudah paham terkait kelengkapan. Kalau bab 3, kenapa nggak saya bahas bab 3? Karena bab 3 itu masing-masing versinya. Nggak bisa saya bahas bab 3-nya Susi, kuantitatif, Puyeng yang lain nih. Saya bahas regresi misalkan. Tapi Susi sudah saya buatkan sih, itunya Susi ya, videonya ya. Karena cuman kamu yang kuantitatif nih Susi nih, yang lainnya nggak ada. Saya bikin videonya udah tuh, tentang regresi kan ya, bisa baca ya. Bisa lihat. Ya. Nah, kalau yang lain yang kualitatif, sederhana banget, simple. Jadi tidak perlu terlalu saya buat videonya. Jelas ya? Ini yang masih mati kameranya Febrianti. Rosa, gimana? Jelas ya? Dengar nggak suara saya? Iya, Pak. Jelas. Siapa tuh yang ngomong tuh?
Siapa sih yang ngomong? Rosa yang ngomong, Pak. Oh, Rosa. Iya, Rosa. Jelas, Rosa masih Pak. menyimak ya, Rosa ya? Masih dong, Jelas, Pak. Pak. Oh iya, sip, masih menyimak. Masih kelihatan wajah saya? Masih Masih, jelas, Pak. Pak. Masih, Iya. Pak. Masih Pak, masih jelas. Bersinar, Pak. Alhamdulillah. Jelas Bersinar. banget, Pak. Bersinar. Oh iya, saya pakai ring LED soalnya. Tuh, ada pakai ring LED bersinar. Oke, cukup teman-teman hari ini. Terima kasih atas pertemuannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ingat, bahaya COVID semakin meninggi. Orang-orang terdekat kita sudah mulai terkena COVID-19 versi Delta. Harapannya teman-teman semua masih tetap bisa menjaga kesehatan ya tentunya ya. Ya Rosa ya, jangan sampai keluyuran, nggak jelas kemana-mana, nggak pakai masker lagi, kurang vitamin, nggak makan. Wah itu hati-hati tuh Rosa tuh. Rosa, halo? Pak, kok Rosa, Pak? Oh iya, salah ya. Buat kalian semua lah pokoknya. Febrianti, Ya, Pak. Yuli, Niki, semuanya lah ya. Alia. Iya, Pak. Ini nggak ada cowoknya ya ini grup hari ini nih. Pada kemana sih nih cowok-cowok? Oh, Jufri. Halo Mas Jufri. Iya, Pak. Nah, sehat ya Jufri ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang udah punya anak Jufri bukan sih? Iya, saya, Pak. Oh, Jufri. Iya, Pak. Gimana Pak Brian anaknya? kan udah punya anak, Pak. Iya, saya juga udah punya anak. Maksudnya bimbingan saya. Jufri gimana anaknya, Jup? Sehat, Pak. Sehat. Berarti sekarang udah 2 bulan ya? Iya, 2 Masih bulan begadang dong? lewat. Sering Iya, bangun malam ya? paling, Pak, kalau menyusu. Ya, sebagai bapak-bapak muda harus semangat. Iya, Pak. Iya, kayaknya Gantian kelar ya sama Jufri istri, ya? Pak. Kenapa istri? Iya, iya, jaganya gantian, Pak. Oh, jaga gantian sama Begadangnya, istri. begadangnya. Oh iya, sip. Harus kompak Ya. selalu. Gimana Jufri TA-nya? Bab 4 sudah kelar ya? Iya, sudah, Pak. Tinggal bab 3-nya. Bab 4 kelar tinggal bab 3. Gimana sih? Orang tuh bab 3 Iya, dulu. karena baru revisi, bab ada yang 4. revisi maksudnya. Oh iya, udah. Monggo dilanjutin ya. Kemarin udah dikirim, ya, yang bab 4 udah di ACC, yang bab 3 lagi revisi. Oh iya, kalau udah punya anak biasanya semangatnya gara-gara anak. Ya dong. Jadi uang kuliahnya lulus nih bisa dialihkan buat beli Pampers ya Jupri ya. Beli Pampers, beli susu, nggak buat bayar Iya. kuliah lagi ya. Iya, betul, Pak. Iya betul Pak. Mana lagi yang lain ya? Yang belum saya sapa siapa ya? Yang mau saya sapa siapa sini angkat tangan? Nggak ada. Ya udah sip. Rosa udah sering. Dari tadi saya sapa terus Rosa tuh. Jangan minta Iya, Pak. lagi. Sama terus, Pak. Nambah, Pak. Nambah. Yang penting semangat ya ngerjain TA-nya semuanya. Kalau mau misalkan diskusi tentang bab 3 ya silakan japri lagi aja. Dan kalau bingung tentang kelengkapan, ya tinggal lihat videonya lagi. Dan terakhir saya sampaikan bahwa surat pernyataan persetujuan publikasi, nah itu akan ada edaran dari Kaprodi di ruang mahasiswa. Jadi jangan ikutin yang di pedoman dulu, karena akan ada yang baru. Ada yang baru nih di ruang mahasiswa kalian tentang lembar persetujuan publikasi. Paham ya? Nah, selebih itu silakan dibuat. Oh iya, saat nanti kalian sidang, kan kalian ngirim file ya, file PDF di Google Drive. Google apa namanya? Google Drive kayaknya, Pak. Google Drive, Google ya, Drive Google ya? Drive. Iya. Nah, Google Drive itu jangan sampai salah ngirimnya. Nah, hati-hati tuh kalau sampai salah ngirimnya. Namanya sesuaikan sama pedoman, lalu linknya itu harus bukan saat diklik linknya kebuka filenya, bukan. Tapi saat diklik linknya muncul filenya. Itu yang benar. Jadi saat diklik linknya muncul filenya, baru dosen mengklik filenya tersebut. Tapi saat kalian klik linknya langsung muncul TA kalian, itu kurang tepat. Paham ya? Nah, coba dicoba deh tuh. Jadi saat kalian membuat atau mengunggah Google Drive, membuat linknya, jadi linknya itu adalah link Google Drive-nya, bukan link isi dari file TA kalian. Jadi saat si dosen klik linknya,
yang muncul adalah file, nama file saja. Lalu dosennya akan mengklik file tersebut, baru muncul. Itu yang benar. Jangan sampai salah bikin file, bahaya. Ada yang mau nanya nggak nih? Tanyalah, Pak Bre sehat nggak di sana? Keluarganya gimana? Ya Allah, kalian pada nggak peduli sama saya ya. Rosa. Iya, iya udah Pak, saya tanya. Bapak kabarnya di sana gimana Pak? Sehat? Kok Nggak Bapak pada nggak pakai peka nih masker, wanita Pak? nih. Kan wanita nggak pernah peka, Pak. Kan Oh gitu ya, wanita Yo? ingin dimengerti, Pak. Oh iya, judulnya wanita ingin dimengerti ya? Iya. Lelaki harus peka, Pak. Oh, laki yang harus peka, baik. Jupri, diomongin tuh Jupri. Buat Bapak, buat para lelaki ya, Pak. Cukup ya. Febrianti dari tadi raise up, hands up, raise hand lagi. Raise hand tapi nggak muncul-muncul. Suaranya kemana nih, Pep? Baru bab 2 ya, Pep, ya, kalau nggak salah ya? Boro-boro, Pak. Boro-boro. Sibuk kerjain laporan, Pak. Ya udah. Begitulah hidup. Jika sudah bekerja di tempat yang tepat, ya pasti sibuk sama pekerjaannya. Sama kayak Arif nih. Kerjaannya nggak ada habisnya tuh dia tuh. Laporan terus. Apalagi di puskesmas kan tuh si Arif. Ya udah, tetap semangat ya Febri ya. Semoga bisa tepat waktu ya pengerjaannya. Amin. Amin. Ingat teman-teman, sekalipun kalian tidak selesai TA-nya, jangan berpikir bahwa saya marah sama kalian ya. Jangan pernah berpikir saya marah sama kalian kalau kalian tidak selesai TA-nya. It's okay. Jelas? Bukan aib. Bukan hal aib, bukan hal yang memalukan kalau TA nggak kelar. Itu pesan dari saya terakhir nih. Jadi kalau nggak kelar ya udah, it's okay. Lanjut ke periode 2, udah gitu aja. Jangan malah jadi beban. Biasa aja lah, santai. Dan saya pun nggak marah, nggak kecewa, biasa aja. Oke, cukup. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah bertemu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Semoga kita selalu sehat, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan dalam menjalani hari di setiap harinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Jaga kesehatan juga ya, Pak. Semangat, Pak. Makasih, Pak. Semangat, Pak. Makasih, Semangat, Pak Pak. Brayo. Ya, sama-sama Rosa. Terima kasih. Yang lain juga sama-sama terima kasih.